Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan perjanjian kita minggu lalu, kita bertemu lagi untuk melakukan konseling yang selanjutnya, lanjutan. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Percaya, berdoa, dimulai. Doa selesai. Ya, Mas Afan. Untuk pertemuan yang kemarin kan kita hanya membahas tentang kendala apa yang Mas Afan alami ya. Iya. Nah, sekarang kita itu untuk tindak lanjutnya itu kita mencari solusi tentang masalah Mas Afan. Iya. Ngerti? Iya. Masalah Mas Afan kemarin itu ada berapa? 2 atau 3 ya? 3 ya. Yang pertama sering bolos sekolah, telat pelajaran dalam pelajaran itu yang ya, yang ketiga sering keluar malam. Yang ini 3 ini ya. Untuk kita bahas yang mana dulu? Yang sering telat pelajaran ya, Mas. Nah, kalau itu ini kan ada telat pelajaran, sering bolos sekolah dan keluar malam. Kita cakup semua aja. Nah, kita bahas yang ini, keluar malam dulu. Iya. Nah, karena yang keluar malam ini kita kan bisa mencakup semuanya, bisa langsung semuanya ya. Iya. Kita berjanjian nanti berapa menit? 20 menit aja. 20 menitan ya? Iya. Nah, nanti kita akan membahas ini dan kita ada satu pertemuan lagi di akhir untuk finishing lah. Terakhir ini. Ya, di sini saya menegaskan kembali, di sini saya menggunakan pendekatan realita. Pendekatan realita, dan saya masih menggunakan asas yang sama. Asas yang pertama, asas kerahasiaan. Rahasia Mas Afan itu aman dengan saya. Saya berjanji tidak akan mengungkapkan apa yang ada di Mas Afan ini ke orang lain. Nah, yang kedua adalah asas keterbukaan. Mas Afan harus terbuka terhadap saya, supaya saya bisa memberikan solusi atau masukan. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Sukarela datang ke sini? Sukarela. Untuk selanjutnya kita bahas yang keluar malam ini tadi. Oh iya, mohon maaf lupa. Untuk pertemuan kita ini kan konseling. Konseling ya. Saya tegaskan kembali, konseling kita kali ini saya itu sebagai konseling, tugas saya itu hanya membimbing. Saya tidak bisa menjanjikan kalau Mas Afan ini akan bagaimana kedepannya, itu tergantung Mas Afan sendiri. Ngerti? Ya. Itu yang pertama. Ya, kita tahap inti. Tahap inti itu kita mulai dari keluar malam. Bagaimana keluar malam Mas Afan? Apakah masih sering keluar malam? Ya, alhamdulillah ini jarang, Mas. Sudah jarang ya? Jarang. Alhamdulillah. Apa yang membuat Mas Afan sudah enggak keluar malam lagi? Ya, karena ini posisi lagi ulangan, Mas. Oh, karena ngejar impian tadi. Keluar malamnya sudah kurang. Sudah belajar juga. Ya, alhamdulillah gitu. Kalau sholatnya bagaimana? Alhamdulillah ya. Kan Mas Afan juga MTS. Agamanya harus kuat. Ini HP-nya saya cetak dulu ya. Taruh sini saja, biar tidak ada yang mengganggu proses konseling kita. Untuk keluar malam itu Mas Afan masih keluar malam? Masih keluar malam walaupun tidak harus malam. Nah,
saat keluar malam ini Mas Apan mengatakan bahwa dulu ya kan keluar malam kan? Ya. Nah di saat keluar malam itu Mas Apan masih mau melakukan apa enggak? Ya, saat ini. Ya, itu kan masih sedikit berkurang. Tapi masih. Ya, sedikit. Iya. Dan masih sholatnya? Alhamdulillah ya lumayan. Kan, nah menurut yang saya tahu ya, sholat kalau mabuk-mabukan sholatnya tidak diterima. Iya. Iya kan? Iya. Nah, tapi menurut saya sendiri ya, sholat diterima atau tidak diterima itu hanya urusan Allah. Iya. Jadi walaupun Mas Apan mabuk, ya sholat. Iya. Nggak usah berpikiran nanti nggak diterima, nanti bagaimana, nggak usah dipikir. Iya. Nah, kalau iya, Mas temannya Mas Apan yang suka mabuk-mabukan juga yang sering keluar malam masih sekolah kan? Masih. Ya. Nggak mau diajak sini? Nggak mau. Ya udah. Nah kalau keluar malam itu Mas Apan juga sudah bisa mengatur waktunya sendiri kan? Alhamdulillah sudah. Nah seperti itu kan Mas Apan harus bisa memanajemen waktu, memang harus bisa. Iya. Semaksimal mungkin. Yang selanjutnya kita masuk tahap yang masalah yang kedua. Iya. Tahap apa? Masalah telat sekolah. Telat sekolah ya. Pelajaran. Nah kan telat sekolah ini kan? Iya Mas. Ada yang bisa saya bantu? Biasanya itu putih Mas. Di sana. Oke. Ya kan. Iya. Mohon maaf ada. Iya. Rekan kerja. Tadi kan keluar malam. Iya. Keluar malam sudah. Yang kedua tadi telat pelajaran dan suka bolos. Nah suka bolos ini kan karena terlalu kurang tidur ini. Iya. Gara-gara keluar malam. Iya. Jadi kurang tidur ngantuk saat sekolah. Iya. Nah jika Mas Apan ini bisa, sebenarnya ya Mas, masalah Mas Apan ini hanya satu, pergaulan bebas Mas Apan ini saat keluar malam. Iya. Jika Mas Apan ini bisa mengontrol keluarnya Mas Apan ini, keluar malam ini ya, iya. Bisa mengontrol, bisa memanajemen waktu, Mas Apan itu bisa dua masalah ini bisa selesai. Iya. Jadi jika Mas Apan tidurnya jam 8-an ya, iya. Jadi kan ini bisa bangun. Ya. Nah saat bangun ini kan bisa sekolah lagi. Ya. Kan jadi nggak bolos. Ya. Nah saat sekolah Mas Apan ini bisa bisa mengikuti pelajarannya. Itu bisa mengerti ya. Nah jangan serius. Ya. Jangan serius. Kita harus stres dan tekan. PK itu enggak kejam. Nah, apa tadi masalahnya? Telat bolos ya? Iya. Selain bolos karena tertidur itu masalahnya apa aja? Malas Mas. Malas itu karena apa? Ya karena nggak suka saat pelajaran itu. Jadi lebih sering bolos. Nggak suka mata pelajarannya atau nggak suka dengan gurunya? Nggak suka mata pelajarannya ya. Nggak suka gurunya juga? Iya. Itu karena apa? Karena galak Mas gurunya. Gurunya galak? Galak itu karenanya apa? Ya karena tergantung muridnya Mas, susah diatur. Kemungkinan ya Mas ya, guru itu tidak akan galak jika muridnya itu walaupun belum bisa ya. Iya. Kalau sudah bisa nggak usah sekolah. Iya. Kan belum bisa. Itu harus bagaimana ya? Mengikuti alur guru ini. Iya. Guru ini mau muridnya memperhatikan. Nah, Mas Apan memperhatikan apa enggak? Enggak kan? Enggak. Nah, jadi gurunya marah. Seperti itu. Jadi
bagaimana membuat masapan sendiri tidak bosan, tidak pegel lah intinya dengan pelajaran dan dengan gurunya. Masapan cari sendiri, bagaimana gurunya bisa suka pada masapan. Bagaimana coba? Ya nurut kepada guru mas. Nurut ya? Ya. Pertama nurut. Ya. Yang kedua? Enggak bolosan. Ya, ada lagi? Ya, yang ketiga ini kan tadi nurut, enggak bolos. Nah, yang ada satu itu masapan harus selain memperhatikan ya. Nah, masapan itu harus aktif. Kalau masapan nggak bisa bertanya. Guru itu kalau muridnya nggak bisa, kan setelah guru menjelaskan, guru itu memberikan, ada yang mau bertanya seperti itu kan. Masapan itu coba bertanya yang belum bisa itu. Apakah mau minta tulang kembali bu? Apa pak? Gitu. Ya. Nanti kan jadi masapan, jadi guru itu jadi suka ke masapan. Ya. Ada beberapa mata pelajaran yang masapan nggak suka? Dua mas. Yang satu atau ini kan satu tadi sudah. Itu pelajaran apa? Matematika ya. Yang kedua pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu karena apa? Susah. Oh, karena susah jadi tidak memperhatikan juga. Kalau ini kan masalahnya sama seperti tadi. Itu bagaimana mengatasinya? Coba masapan ulang lagi apa yang saya katakan. Kan ini masalahnya dua sama. Dua mata pelajaran ya. Yang satu matematika tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana mengatasinya. Kalau yang saya di sini ya sering belajar, ya sering selalu mengikuti pelajaran bahasa Inggris, ya memperhatikan. Kalau bahasa Inggris itu beda mas. Bahasa Inggris itu ya, itu belajarnya itu tidak harus bagaimana ini bisa gini, bagaimana ini bisa ini. Bahasa Inggris ini menghafal. Jadi masapan itu harus bisa ya setidaknya ya kunci-kuncinya buat 5W+1H itu. Itu harus apa? Ya kan? Terus seperti rumus apa itu saya juga lupa. Itu juga harus bisa mengerti lah setidaknya. Nah, sudah itu aja. Dan yang selanjutnya adalah masalah apa dari nilai. Udah. Kan tadi masalah bolos, keluar malam. Bolos ini kan karena nggak suka pelajaran tadi. Yang ketiga sering telat pelajaran. Ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran ini kan karena apa? Ya karena sering bolos itu mas, jadi nggak mengerti. Jadi sebenarnya masalah masapan itu hanya dua, tapi saya rangkum jadi satu karena keluar malam tadi ya. Jadi untuk kali ini ya, apa yang Mas Apan harus lakukan jika Mas Apan itu atau apa itu besok yang Mas Apan lakukan, apa yang besok Mas Apan lakukan supaya 3 masalah ini selesai? Apa coba? Ya, tidak sering keluar malam, lebih cepat tidur, berbanyak untuk belajar, ya harus giat sekolah mas. Iya. Cita-citanya apa? Kemarin apa? Polisi ya. Iya. Nah, untuk menjadi polisi itu harus pintar, fisik, cerdas, harus. Mas Apan harus bisa melatih fisik, olahraga lah. Ikut pencak kan? Itu didalami, tidak usah dipraktekkan di sekolah. Tidak usah dipraktekkan di sekolah ya. Itu untuk bekal Mas Apan sendiri. Fisik harus pintar. Pintar itu harus berarti harus belajar ya. Cerdik,
cerdik ini apa? Cerdik ini ya. Cerdik ini Mas Apan harus bisa lebih bagaimana ya? Lebih memiliki keunggulan sendiri. Ngerti? Keunggulannya Mas Apan apa itu? Kembangkan. Ya. Untuk itu cerdik ini adalah apa itu? Seperti sokokan. Ya. Kan menjadi polisi harus fisik, pintar. Nah, cerdik ini itu bagaimana ya? Jika Mas Apan memiliki keunggulan ya, contohnya saja bisa menghafal Al-Quran, nah, atau bisa berbahasa Inggris, nah Mas Apan itu bisa dijadikan apa itu tambahan lah. Jadi Mas Apan memiliki fisik, cerdas, juga memiliki ahli bahasa atau pintar ngaji seperti itu. Itu menjadi nilai plus lah untuk menjadi seorang polisi. Untuk kedepannya lagi Mas Apan apakah sudah memiliki pandangan kalau apakah Mas Apan besok bisa menjadi lebih baik? Pandangannya itu seperti, kalau pandangan itu seperti apa ya? Mas Apan besok mau ngapain seperti itu? Tujuan ya seperti itulah. Ya tujuan saya cuma ingin lebih baik Mas, lebih baik dalam pelajaran, lebih baik dalam ibadah. Ya mohon maaf tadi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah pandangan Mas Apan, besok saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, seperti itu. Pandangannya untuk ini kan hari Senin. Besok lah Selasa. Mas Apan nanti malam mau ngapain, terus hari Selasa pagi mau ngapain, seperti itu. Ya enggak, nanti malam ya sudah pulang Mas, soalnya besok harus bangun pagi, mandi terus sekolah Mas. Sholatnya belum? Enggak sholat? Ya saya usahakan nanti Mas. Nah, terus sekolah, terus nanti pulang ya insya Allah membantu orang tua Mas. Membantu apa ya? Ya membangun rumah. Membangun rumah? Ya. Oh iya. Terus selanjutnya? Biasanya saya kalau siang hari itu tidur, jaga imun lah. Ya. Supaya nggak ngantuk. Terus selanjutnya? Ya kalau bangun itu duhur, biasanya udah keluar. Duhur main? Ya. Main itu main ngapain? Ya biasanya ke warung Mas. Ngopi? Ya main game ya, ngopi. Kalau pada siang hari itu masih mabuk? Enggak. Kalau enggak enak? Enggak. Oh. Terus pagi, siang tadi ngopi sampai biasa jam 2 jam 3. Jam 2 sore? Iya. Terus setelah itu sampai rumah biasanya ya membantu orang tua cari pakan kambing Mas. Oh, ngarit ya? Iya. Cari rumput. Iya. Oh. Setelah itu biasanya main layangan Mas. Masih main layangan ini ya? Iya. Oh iya. Layangan. Setelah itu kan maghrib mandi, ya sholat Mas. Iya. Terus biasanya kalau ada waktu ya saya sempatkan belajar Mas. Belajar, main lagi. Iya. Biasanya jam 10 jam 11 sudah pulang. Malam. Berusahakan jangan terlalu malam. Dan yang saya tadi tangkap, Mas Apan belajarnya berarti pada malam hari. Iya. Saja ya. Iya. Nah, untuk sarannya, Mas Apan kan pulang sekolah jam 9 Mas. Jam 9 kan karena ulangan. Iya. Nah, saya sarankan Mas Apan jam 9 itu sampai rumah, beres-beres, langsung belajar. Mas Apan juga belajar. Ngerti? Walaupun enggak ulangan ya. Iya. Walaupun enggak ulangan, Mas Apan itu harus apa itu?
terus belajar. Kan setelah diajar di sekolahan, pulang kan masih mengerti, masih ingat lah sedikit-sedikit. Itu masa depan pelajari lagi di rumah. Mungkin dengan menyendiri di rumah itu bisa mengerti, bisa paham, ya kan. Nah, kalau saat ulangan ini ya, kan ulangan, seumpamanya ulangan bahasa Indonesia, hari Senin bahasa Indonesia, terus Selasa bahasa Inggris, gitu ya. Kan Senin ini pulang kan, jam 9 belajar bahasa Inggris. Nanti maghrib lagi belajar bahasa apa itu, kan biasanya dua mata pelajaran ya, dua mata pelajaran. Nah, ini siang belajar bahasa Inggris, yang malam belajar yang satu lagi. Kalau enggak ya ini belajar dua-duanya, ini dua-duanya. Tapi kadang ya kalau metode belajarnya dua-duanya seperti itu sulit seperti itu, sulit diterima. Mas Afan belajarnya siang sendiri satu mata pelajaran, yang malam satu pelajaran. Coba metode itu, ngerti ya? Nah, Mas Afan ini setelah kita konseling pada siang hari ini, Mas Afan setelah ini mau langsung pulang atau langsung belajar? Ya langsung pulang dulu Mas, pulang terus makan Mas, belum makan. Kalau maksud saya belajar tadi ya, kan di sini masih ada gurunya. Nah, yang belum paham, belum ngerti, Mas Afan bisa tanyakan. Bisa ditanyakan apa yang belum Mas Afan pahami, seperti itu. Dan makan, belajar, tidur. Agak masuk angin sini Mas, maaf ya. Mungkin kita sudahi ya, mungkin sudah lebih dari 20 menitan mungkin ya. Dan setelah ini saya juga ada kesibukan, mohon maaf. Nanti kita akan bertemu kembali seminggu kemudian. Saya akan menganalisis kembali apa perubahan yang terjadi pada diri Mas Afan. Mas Afan sendiri juga harus bisa merubah diri Mas Afan menjadi lebih baik. Ya, mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.